Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran pada setiap tahapan PPG-nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video singkat kita pada kali ini, saya akan mencoba memberikan informasi tentang cara atau trik dalam mengisi LMS dan LK agar mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai yang tinggi. Jadi cara yang harus Bapak Ibu lakukan dalam mengerjakan LMS dan LK-nya. Kemudian mohon disimak juga video ini sampai akhir karena di akhir video nanti saya juga akan memberikan pesan-pesan khusus untuk Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Pesan agar Bapak Ibu sukses atau lulus dalam menghadapi UKIN dan UP. Oke Bapak Ibu, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas PPG-nya, dalam menjalani PPG-nya. Mudah-mudahan semuanya lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membahas LMS. Cara agar Bapak Ibu mendapatkan nilai tinggi pada LMS ini. LMS ini kan sistem. Jadi penghitungannya adalah yang menghitung adalah sistem. Jadi tidak bisa dibohongi. Kemudian dalam jadwal Bapak Ibu itu ada yang dinamakan dengan waktu untuk diskusi di LMS. Kadang dalam satu mata pelajaran. Dalam satu topik ini, dalam satu hari itu kadang diberi jadwal 1 jam pelajaran untuk LMS. Berarti Bapak Ibu harus aktif dalam LMS ini selama 45 menit, 55 menit. Jadi keaktifan Bapak Ibu itu akan dihitung otomatis oleh sistem. Jadi aktifnya bukan hanya membuka LMS ini saja. Buka, kemudian Bapak Ibu biarkan, berarti masih nanti akan terhitung tidak terhitung aktif. Jadi akan terhitung aktif jika Bapak Ibu buka LMS-nya, kemudian buka komponen-komponen yang ada di LMS-nya. Contoh, kalau hari ini umpamanya ada ini. Jadi Bapak Ibu silakan aktif di ruang kolaborasinya. Hari pertamanya ada ruang kolaborasi, aktiflah di ruang kolaborasi ini. Buat topik baru, kemudian rajin untuk mengomentari topik-topik yang dibuat oleh kawan-kawannya. Termasuk juga topik yang dibuat oleh dosennya. Karena itu akan menjadi nilai tersendiri bagi dosen untuk mahasiswanya. Itu trik-triknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan semua yang ada topik tuh komentari aja semuanya. Asalkan komentarinya nyambung, jangan pula komentari topiknya lain, komentarnya lain. Nah, jadi silakan komentari topik-topik kawannya atau topik-topik yang dibagikan oleh dosennya. Ini contoh ruang kolaborasi, nanti kan banyak di dalam. Ini saya sedang pula membukanya. Itu yang pertama untuk menghitung keaktifan kita di LMS. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, ini banyak juga kawan-kawan yang bertanya, kenapa nilai saya rendah? Kenapa LK saya cuma dapat nilai segini? Jadi cara mengisi LK agar mendapatkan nilai yang maksimal. Ini kita contohkan LK mana? LK01 kemarin yang pertama lah Bapak Ibu ya. Kita tengok kedua LK-nya. Oke Bapak Ibu. Cara mengisi LK ini yang pertama ikuti format yang ada yang disediakan oleh LMS-nya. Yang kedua, ikuti sesuai dengan arahan dosennya. Karena yang menilai LK ini adalah dosen. Walaupun tidak cocok dengan hati Bapak Ibu, namun apapun kata dosen dan anjuran dosennya diikuti. Yang terakhir, yang paling penting adalah buat LK sesuai dengan ini.
rubrik penilaiannya. Ini LK tuh sesuaikan nih Bapak Ibu mau nilai yang mana. Jadi tinggal cocokkan rubriknya. Di sini untuk LK01 modul 1. Kalau ingin nilai 5 berarti kerjakan dengan lengkap semua butir refleksi, garis besar materi yang dipelajari, daftar materi yang sulit dipahami. Modul ini daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Jadi Ibu kerjakan dengan lengkap semua butir refleksi yang ada di LK01. Kemarin kan ada garis besar materi, kemudian ada materi yang sulit dipahami, kemudian materi yang sering menjadi miskonsepsi. Dengan tepat, jadi semua itu dengan tepat. Kalau tepat semuanya, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 5 di sini atau poin 100. Tapi kalau tidak tepat, ada yang tidak tepat, tapi dikerjakan semuanya, dapatlah poin 4. Jadi di sini kuncinya penilaiannya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum mengumpulkan LK, Bapak Ibu lihatlah rubrik penilaiannya. Kemudian ini sama yang untuk modul 2, modul 3-nya sama. Jadi penilaian ini yang perlu dilihat sebelum mengumpulkan LK-nya. Kemudian untuk LK berikutnya, ini juga sama Bapak Ibu, ada rubrik penilaiannya. Nih, tidak mengerjakan LK berarti tidak dapat poin 0. Mengerjakan tapi tidak sesuai dengan jenis permasalahan. Lihat permasalahan yang ingin dibahas. Kan ada pedagogik, literasi, numerasi. Sesuai enggak? Nah, kemudian mengerjakan kurang dari 3 identifikasi masalah. Jadi Bapak Ibu ingin wow LK-nya dibuatlah masalahnya banyak sampai 10. Tapi yang dikerjakan hanya nggak bisa mengerjakan identifikasi masalahnya semuanya hanya di bawah 3, berarti dapat poin 2. Kemudian mengerjakan 3 atau lebih identifikasi masalah tapi bahasanya belum baik, dapat nilai 3. Yang terakhir, mengerjakan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak, kalau untuk ini minimal 3 masalah, kemudian diidentifikasi semua masalah yang dibuat tadi, dapatlah nilai, minimal dapat nilai 3. Tapi kalau bahasanya sudah baik dan benar, maka dapat nilai 4. Nah, ini sebenarnya caranya Bapak Ibu. Ini contohnya. Karena dosen nanti menilainya ini, tinggal cocok aja mana, dosen tinggal klik nilainya, muncul nilai kita di sini 100. Nah, oke. Yang LK 1.1 tadi begitu juga Bapak Ibu. 1.1, 0.1 tadi. Nih, di sini dosen tinggal mengklik rubrik yang mana yang cocok untuk penilaian LK kita. Nah, kalau ini kan udah nampak langsung yang hijau ini adalah penilaian dosen. Oke Bapak Ibu, itu saja informasi tentang cara mengerjakan LMS dan LK-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan nilai yang sempurna pada setiap unggahan tugasnya. Terakhir kami juga selipkan pesan kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Jangan terlalu terlena pada pencarian masalah, penyelesaian masalah, identifikasi masalah, dan sebagainya. Di samping Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas kuliah PPG-nya, sempatkan juga untuk membaca-baca kisi-kisi soal untuk UP. Kemudian persiapkan juga diri Bapak Ibu untuk berkas-berkas UKIN. Karena PPG dalam jabatan tahun 2022, PPG dalam jabatan tahun 2023 agak berbeda dari yang sebelumnya, di mana kita PPG ini tidak membahas materi yang akan diujiankan pada UP. Kita hanya membahas masalah dan masalah. Sedangkan yang menentukan kelulusan kita adalah UKIN dan UP.
Dan pesan saya, utamakanlah Bapak Ibu untuk mengejar kelulusan pada UP, karena UP ini adalah ujian sama seperti pretest, ujian yang kelulusannya ditentukan oleh Kemendikbud atau pusat. Ujian melalui online dan melalui sistem ditentukan kelulusan oleh sistem. Jadi tidak bisa campur tangan kampus. Kalau untuk UKIN itu kita melakukan ujiannya melalui sistem, tapi kelulusan masih bisa dicampur tangani oleh kampus. Jadi kita berbaik sangka aja, insya Allah kampus pasti akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya. Itu saja pesannya Bapak Ibu. Tetap persiapkan dirinya untuk UKIN dan UP. Kalau LMS itu hanya sebagai pelengkap nilai Bapak Ibu untuk kampusnya saja. Tapi tetap aktif di LMS-nya, karena LMS dan LK adalah dijadikan juga sebagai nilai pertimbangan bagi dosen dan kampusnya. Namun yang menentukan kelulusan Bapak Ibu untuk PPG nanti adalah UKIN dan UP. Tetap semangat dalam PPG-nya, mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.